Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan kami sampaikan bagaimana tata cara mengajukan dispensasi kawin di pengadilan. Banyak masyarakat yang mungkin belum mengetahui cara atau bagaimana supaya seseorang yang belum cukup umur tapi berkehendak untuk menikah dengan alasan-alasan tertentu, bagaimana caranya? Perlu diketahui bahwa semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di sini ada perubahan satu pasal yang sangat penting, yaitu tentang batas usia minimal untuk menikah. Seseorang itu bisa menikah pada usia 19 tahun. Sebelumnya, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu batas minimalnya adalah bagi seorang laki-laki 19 tahun, bagi seorang wanita 16 tahun. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, disebutkan dalam pasal 7 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Jadi, semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan paling tidak harus mencapai usia 19 tahun. Nah, bagaimana bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun tapi sudah berkehendak ingin menikah? Ini dilanjutkan dalam pasal 2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pasal 7 ayat 1, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak, disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Jadi, usianya belum 19 tahun, tapi ada alasan mendesak. Ini orang tua, baik pihak wanita kalau belum umur 19 tahun atau pihak orang tua dari pihak pria yang belum mencapai umur 19 tahun ini dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan. Bagi yang beragama Islam, mengajukan dispensasi ke pengadilan agama. Bagi non-muslim, mengajukan dispensasinya ke pengadilan negeri. Nah, dilanjutkan dalam pasal 7 ayat 3, pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai. Jadi saat bersidang, saat hadir dalam sidang dispensasi kawin, itu selain pemohon, 2 orang calon mempelai itu juga harus didengar keterangannya. Didengar kenapa memutuskan untuk menikah di usia yang
belum cukup oleh aturan perundang-undangan yaitu usia 19 tahun. Baik, selanjutnya ini tentang keadaan pasal 7 ayat 2 ini dijelaskan. Maksudnya penyimpangan. Nah, yang dimaksud penyimpangan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu kedua belah pihak dari calon mempelai kepada pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam. Ya, tadi sudah jelaskan bahwa yang dimaksud penyimpangan ini adalah pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua atau salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai. Kalau yang muslim ke pengadilan agama, kalau yang non-muslim ke pengadilan negeri. Selanjutnya, bahwa ini ayat 3 ya. Penjelasan pasal 7 ayat 3 ini penjelasannya. Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Pemberian dispensasi oleh pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam dan bagi mereka yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat, budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkannya. Pada pokoknya, tempat mengajukan dispensasi kawin bagi yang beragama Islam, tempat mengajukannya di pengadilan agama. Sementara bagi yang selain Islam, mengajukannya di pengadilan negeri. Nah, setelah diundangkannya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, maka Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan nomor 5 tahun 2019. Ini tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Hal-hal yang paling pokok yang harus diketahui oleh bagi mereka yang berkehendak mengajukan dispensasi kawin. Yang pertama yang perlu disiapkan adalah administrasinya. Administrasi yang perlu disiapkan. Jadi sebelum menuju ke pengadilan, ini administrasi perlu dilengkapi, disiapkan terlebih dahulu. Dijelaskan dalam pasal 5 peraturan Mahkamah Agung tersebut, syarat administrasinya ini pertama surat permohonan. Harus membuat surat permohonan. Sebagian pengadilan sudah ada pos bantuan hukum. Jadi pos bantuan hukum bisa membuat surat permohonan ini bisa di pengadilan di tempat pos bantuan hukum. Tapi sebagian pengadilan ada yang tidak. Nah, di sini pihak yang ingin mengajukan dispensasi pada dasarnya bisa membuat sendiri surat permohonan. Nanti insya Allah akan ada dalam video berikutnya bagaimana cara membuat surat permohonan. Yang pada pokoknya adalah surat permohonan harus dibuat. Berikutnya adalah fotokopi kartu tanda penduduk untuk orang tua, kedua orang tuanya. Jadi pemohon kan orang tua ini dari kedua orang tua ya. Orang tua anak yang belum mencapai umur 19 tahun tadi, kedua orang tuanya mengajukan permohonan, jadi KTP kedua-duanya difotokopi. Kemudian kartu keluarga, kartu tanda penduduk atau identitas anak. Tadi bagi anak yang berumur 19 tahun tadi identitasnya, akte kelahirannya, kemudian fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas anak atau akta kelahiran dari calon suami atau calon istri. Kemudian ijazah pendidikan terakhir.
atau surat keterangan masih sekolah kalau yang masih misalkan menempuh bangku pendidikan. Dari dari administrasi ini perlu dilengkapi. Lalu bagaimana jika syarat sebagaimana dalam pasal 1 huruf B sampai dengan huruf F tidak dapat dipenuhi? B sampai F apa? Fotokopi kartu tanda penduduk sampai ijazah ya. Ini dari B, C, D, E, F. Kok tidak dapat dipenuhi? Bagaimana selanjutnya? Maka dapat digunakan dokumen lain yang menjelaskan tentang identitas atau status anak dan identitas orang tua atau wali. Nah, siapa atau pihak yang berhak mengajukan dispensasi kawin ini tentunya adalah orang tua. Orang tua anak yang akan menikah yang umurnya belum 19 tahun tadi. Ini dijelaskan dalam pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Tentunya orang tua kedua-duanya ini apabila masih bersama. Apabila orang tua bercerai, pemohon dispensasi kawin diajukan oleh orang tua atau salah satu dari orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan. Misalkan dua orang tuanya sudah bercerai, kemudian yang oleh putusan pengadilan ayahnya yang diberikan hak asuh atau ibunya, maka salah satu tadi yang mendapatkan hak asuh tadi yang mengajukan. Kalau orang tua sudah meninggal atau tidak diketahui tempatnya, misalkan salah satunya sudah meninggal atau salah satu dari orang tua tidak diketahui alamatnya, maka diajukan orang tua yang ada. Dalam hal orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya, orang tuanya meninggal dunia atau orang tuanya masih ada, tapi dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya. Ini permohonan dispensasi diajukan oleh wali dari anak tersebut. Nah, dalam hal orang tua atau walinya tidak bisa mengajukan dispensasi atau berhalangan, ini dapat diajukan oleh kuasa. Jadi berdasarkan surat kuasa dari orang tua atau wali tersebut berdasarkan aturan perundang-undangan. Bagaimana kalau wali dan anak tersebut beda agama? Kemudian kemana ini mengajukan dispensasi? Mengajukan dispensasinya adalah sesuai dengan agama anak. Jadi di pengadilan yang sesuai agama anak. Kalau anak tersebut beragama Islam di pengadilan agama. Kalau anak tersebut beragama yang lainnya, maka di pengadilan negeri. Bagaimana kalau kedua-dua calon mempelai ini ternyata belum cukup umur, belum 19 tahun? Nah, dalam hal calon suami dan istri berusia di batas usia perkawinan berarti belum 19 tahun, dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili orang tua atau wali orang tua atau wali calon suami istri. Misalkan calon suami di Kabupaten A, calon istri di Kabupaten B. Ini bisa mengajukan di pengadilan di Kabupaten A atau kedua-duanya mengajukan di pengadilan yang terletak di Kabupaten B. Jadi dua-duanya ini satu paket dalam pengadilan yang dipilih. Jadi misalkan satu ini kalau beda kabupaten ya. Baik, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.